Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kembali lagi kita di program Mutiara Hikmah yang kita masih membahas tentang nasihat-nasihat orang-orang soleh atau di sini para nabi untuk anak-anak mereka agar mereka dapat meraih kebahagiaan di dunia dan dari akhirat. Kita masih membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 67 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, "Duhai anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu saja. Masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Dan aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah Ta'ala. Semua ketentuan itu hanya milik Allah dan kepadanya lah aku bergantung dan kepadanya pula lah hanya orang-orang yang menggantungkan tawakalnya." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang antara ikhtiar dengan tawakal. Apakah ini hal yang berbeda ataukah ini hal yang saling bersinergi antara ikhtiar dengan tawakal? Setelah kita bahas tentang makna tawakal dan kita faham tentang bagaimana bertawakal kepada Allah Ta'ala, di antara yang perlu kita fahami pula adalah menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala bukan berarti kemudian menafikan ikhtiar. Bukan berarti kemudian kita mengharapkan sesuatu tanpa melakukan usaha. Ini tentu keliru. Ya, pemahaman seperti ini keliru. Karena seharusnya secara fisiknya, secara amalan, dia harus berikhtiar lebih dahulu. Walaupun ketika dia sedang berikhtiar, sedang berusaha dengan fisiknya, tetap memohon kemudahan dari Allah Ta'ala. Lalu setelah itulah baru hatinya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hatinya yang menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari awal kemudian dia melepaskan ikhtiar itu begitu saja. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bisa perhatikan sebuah kisah terjadi kepada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bertemu dengan seorang yang berdiam diri saja lalu ia mengatakan bahwasanya saya menunggu rezeki dari Allah Ta'ala. Saya menggantungkan rezekiku nanti datang sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa komentar Imam Ahmad terhadap orang ini? Beliau menyebutkan bahwasanya orang ini hakikatnya adalah orang jahil, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak tahu makna tawakal sebenarnya, sehingga begitulah perilakunya. Yang mana seperti itu adalah mencederai makna tawakal itu sendiri. Lalu Imam Ahmad menyebutkan tentang sebuah hadis, yang hadis ini sendiri pun ada sebabnya. Ya, hadis ini sendiri ada sebabnya terkait dengan ucapan Rasulullah SAW terhadap orang yang beranggapan seperti itu. Beranggapan bahwasanya hanya cukup diam di masjid saja sambil menunggu rezekinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Ta'ala akan memberi rizki kepada kalian
seperti Allah Ta'ala berikan rezeki kepada seekor burung. Pagi hari burung ini berangkat dalam kondisi perutnya lapar dan pulang dalam kondisi perutnya kenyang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, burung tidak mengerti ilmu pertanian, tidak mengerti tentang perniagaan, tidak mengerti tentang bagaimana melakukan transaksi ini dan itu sehingga bisa menghasilkan makanan untuk mereka. Mereka hanya mengandalkan insting yang Allah Ta'ala berikan tentang makanan apa yang bisa mereka makan. Namun dia ada usaha. Pagi hari burung ini keluar, ya, sehingga di luar itulah Allah Ta'ala nampakkan di mana rezekinya. Inilah yang kemudian burung ini pulang dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Begitulah hakikat tawakal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bukan bermakna diam saja, bukan bermakna kemudian tanpa usaha. Nah, jadi tidak benar tentu ya seorang orang yang mengatakan bahwasanya cukup berdiam diri, banyak berzikir saja, banyak beribadah saja, nanti tiba-tiba rezekinya akan datang sendiri. Nah, tidak begitulah konsep tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus tetap ada ikhtiar. Dalam riwayat lain juga, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW terkait ketika ia sedang ingin menambatkan untanya. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah saya lepaskan unta ini begitu saja lalu saya bertawakal kepada Allah Ta'ala, itu dikatakan tawakal yang benar?" Maka apa jawab Rasulullah SAW? Tidak. Kamu ikat dulu untanya, baru kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini juga memberikan pesan bahwasanya ada usaha, walaupun itu kecil ya. Ada usaha, walaupun itu mungkin tidak mengatakan 100% akan berhasil. Tapi harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Barulah setelah itu menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna tawakal yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita padukan antara ikhtiar dengan tawakal. Seperti yang kita katakan tadi, ikhtiar itu adalah usaha badan, ya, usaha fisik kita untuk meraih sesuatu. Adapun tawakal adalah hati kita, ibadah hati kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ini yakin apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bagian dari takdir, dan itulah yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.